Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Wira Saputra, NIM 12350113333. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang subprogram pada PLSQL. Subprogram pada PLSQL adalah blok program kecil yang dapat dipanggil dari program utama untuk menjalankan tugas tertentu. Subprogram terdiri dari dua entitas, yaitu prosedur dan function. Function bertugas untuk menghitung atau menghasilkan suatu nilai, kemudian mengembalikan hasil tersebut kepada pemanggilnya. Sedangkan prosedur digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah, seperti mencetak pesan, memodifikasi data, atau menjalankan logika, tanpa harus mengembalikan nilai. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Kita buat file baru dulu dengan nama subprogram SQL. Yang pertama kita create dulu create or replacement replace prosedur. Kita buat namanya tampilkan karyawan. Department ID in number is v on number no. Sini kita bikin, kita pakai for loop for karyawan in kurung kita select apa saja yang mau kita tampilkan. Kita coba tampilkan employee ID, first name, last name, hire date-nya, email, dan phone number. So, employee ID, terus first name, last name-nya, hire date, email, terus phone number dari tabel employees. Di sini kita mencoba tampilkan berdasarkan departemen masing-masing. Jadi itu nanti kita tampilkan berdasarkan ID departemennya. Kita tambahkan where department ID sama dengan p department ID. Oke, udah. Kita lakukan loop.
Account account plus langsung kita buat outputnya dbms line kok ini di sini kita outputkan dulu strip biar nanti outputnya rapi. Jadi ada employee ID, first name, last name, hire date, email, dan phone number. Jadi ada 6. Yang pertama itu ID karyawannya. Itu karyawan employee ID. Baik, selanjutnya itu nama. Di sini kita menggunakan fungsi RPAD. Tujuannya itu untuk menambah karakter di setelah string biar nanti nama karyawan yang tampil sejajar. Karyawan first name. Kita kasih get untuk spasi. Di sini kita panggil last name ya. Karyawan last name. Terus kita kasih karakter tambahan sebanyak 20. Selanjutnya itu tanggal hire-nya. Karyawan hire date. Di sini kita pakai fungsi toChar. Nah, sini kita isi karyawan hire date. Kita isi formatnya. Formatnya itu hari, strip, bulan, terus tahun. Setelah tanggal itu ada email. Email karyawan. Di bawahnya kita tampilkan phone number. Nomor telepon. Karyawan phone number. Dah, kelebihan 1 tadi. Jadi selanjutnya kita end dulu fungsi loopnya. End
Baik, di sini kita lanjutkan jika eh, data yang di dalam departemennya tidak ada, maka outputnya tidak hanya kosong. Kita buat outputnya jika nol, maka keluar outputnya tidak ada karyawan dalam departemen ini. Kita end if selanjutnya kita buat exception jika terjadi error. Exception bila terjadi yang lain, others, kita keluarkan outputnya dbms output terjadi error. Sini buat errornya apa, tampilkan SQL error, selanjutnya kita n tampilkan karyawan. Nah, di sini kita buat pemanggilnya. Tampilkan karyawan lengkap dengan ID departemen tuh kita buat misalnya 20. Nah, di sini sudah selesai, jadi kita tutup. Kita coba tampilkan. Kita set dulu server outputnya. Server output on. Nah, sekarang kita copy paste untuk menjalankannya. Add, karena nama folder saya bikin dengan spasi, jadi kita perlu menambahkan tanda kutip. Nah, di sini sudah tampil ID, nama, tanggal masuk, dan email dan nomor telepon dari departemen dengan ID departemennya 20 tadi. Oke, mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.